Salam, jumpa lagi dengan saya di channel Disciple and Training ini. Ya, kita belajar pemuridan. Mungkin ada yang protes kenapa saya tidak membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu sudah jelas ya, bahwa tinggal saudara bisa mencarinya kembali. Dan kenapa saya menyampaikan hal-hal yang praktis, karena ini adalah pemuridan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, bukan menghafalnya. Dan selama kita bisa menghidupi firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, itu kita membangun dasar yang kokoh yang tidak akan goyah oleh karena badai apapun ya, banjir atau apapun. Nah, ini yang mau saya sampaikan hari ini adalah kita mau belajar tentang bagaimana bahwa hidup kita itu dari Dia, hidup kita dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Nah, di dalam kekristenan agama lah ya, seperti ini kadang-kadang kita itu memberi kepada Tuhan itu sebagian kecil. Jadi kembalikanlah perpuluhan. Jadi cuma 1/10 dari uang kita ya, bahkan mungkin waktu kita pun tidak ada untuk Tuhan ya. Bahkan saya tidak bisa pelayanan karena waktu saya, bahkan sampai hari Minggu pun eh, apa eh, tidak bisa melayani Tuhan misalnya seperti itu. Itu karena pemahaman-pemahaman yang salah. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan tuh memaksa jemaatnya untuk pelayanan waktumu gitu kan, segala macam, bayar harga dan segala macam ya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jadi karena kita harus pahami dulu. Saya adalah orang yang berprinsip bahwa perubahan itu bisa dari luar dan dari dalam. Dan perubahan yang kekal, perubahan yang sifatnya permanen itu pasti dari dalam. Jadi pemuridan ini membangun paradigma baru. Jadi ketika kita punya pikiran yang baru, hati yang baru, maka kita pun akan mendapatkan kirbat yang baru, yaitu apa? Tempat anggur yang baru. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Nah, kadang di dalam hidup kita itu memikirkan Tuhan tuh hanya tempat kita mau minta, tempat kita minta pertolongan, lalu kita kembalikan harta kita kepada Tuhan yang hanya sekian persen. Jadi seluruhnya kita tidak menganggap bahwa itu milik Tuhan. Ya, secara ininya, secara de facto-nya lah ya, sebenarnya secara hukumnya semua itu dari Tuhan ya kan. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi pelit. Nah, saya tuh belajar bagaimana sebenarnya Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Nah, jadi dulu ketika saya di jalan di mana tuh saya selalu memberikan pemahaman pada diri sendiri. Yesus ada di dalam saya ada di dalam Yesus. Jadi ketika saya melihat orang gila, saya berpikir apa yang akan Yesus lakukan. Yes, dan saya berusaha melakukan seperti apa yang Yesus. Ketika ada orang miskin, ketika ada orang susah, ketika ada orang sakit dan segala macam, saya selalu berkata, Tuhan, kalau Engkau melihat itu, apa yang akan Engkau lakukan? Jadi saya berdialog dengan Tuhan di dalam situasi dimanapun, ya di jalanan atau dimanapun, dan itu akhirnya ya aku akan melakukan ini misalnya kata Tuhan, dan saya juga belajar, saya berusaha untuk melakukan seperti itu. Nah, karena semua itu sebenarnya kita hidupnya oleh Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan ya, kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus. Kita ini diciptakan dari firman. Dalam Yesus Kristus ya, firman. Yesus itu firman Allah. Untuk melakukan pekerjaan yang baik supaya kita tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam siapa? Di dalam Yesus dan di dalam pekerjaan baik. Jadi Tuhan punya tujuan dalam kita bahwa kita ini diciptakan dari di dalam Yesus Kristus supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Yesus Kristus dan di dalam pekerjaan baik itu. Jadi ini kita coba perlahan-lahan untuk menghargai apa yang Tuhan berikan, untuk menghargai apa yang dari Tuhan, apa yang oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi gini, saya kasih perumpamaan lah supaya kita gampang memahami. Kalau kita beli HP, ya HP jadul yang tahun 2000-an lah ya, ya biasanya mereknya ini itu ya, tapi mungkin sekarang udah nggak laku karena mungkin casingnya sudah ada, spare partnya sudah tidak ada maksudnya gitu kan. Casingnya juga sudah tidak ada, jadi kita tidak bisa membuat itu lebih cantik. Nah, mungkin HP itu tidak laku walaupun itu di tukang loak ya. Tetapi kalau HP itu diberikan oleh orang terkenal misalnya seperti Donald Trump. Donald Trump ngasih hadiah misalnya ke kita, lalu dia bilang, "Ini HP saya yang pertama kali saya punya." gitu kan. Ya misalnya Nokia gitu kan. Dan ini tidak ada lagi kan sekarang. Lalu diberikan kepada kita, maka itu akan menjadi barang berharga. Bahkan orang rebutan untuk HP yang tidak ada harganya itu. Kenapa? Karena diberikan oleh orang terkenal, Donald Trump misalnya. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita juga kita harus berpikir seperti itu.
Saya pelayanan anak autis, dan biasanya orang-orang tua yang anaknya autis, Down syndrome, mereka tuh apa ya, mengalami penderitaan yang banyak gitu. Bertanya lah kepada Tuhan, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya cacat sejak lahir dan segala macam. Tetapi jarang orang menyadari bahwa itu dari Tuhan. Sejelek-jeleknya anak autis itu berasal dari Tuhan. Jadi kenapa misalnya tadi HP yang jelek, butut, yang tidak harganya, yang mungkin udah mati, tetapi karena itu dari Donald Trump, itu harganya bisa ratusan juta, karena banyak orang berebutan untuk memiliki HP itu, karena HP itu punya kenang-kenangan, HP itu punya nilai sejarah, HP itu adalah HP orang terkenal. Nah, pernah nggak kita berpikir gitu ya, uh, mungkin orang-orang tua yang anaknya autis ya gitu kan, Down syndrome, anaknya pokoknya yang cacat sejak lahir, berpikir bahwa itu dari Tuhan. Sejelek-jeleknya itu punya yang berharga gitu kan, punya dari orang yang berharga, punya dari Tuhan yang berharga. Sama seperti apa yang terjadi pada Nick Vujicic ya misalnya. Dia tidak punya lengan dan tidak punya tungkai, jadi dia cuma punya kepala dan badan. Kaki ke bawah tidak ada, tangan juga tidak ada. Tetapi karena orang tuanya menghargai bahwa itu dari Tuhan, ya, maka apa yang terjadi dengan Nick Vujicic? Tidak ada orang normal pun bisa jadi terkenal dia, bisa jadi sehebat dia menjadi penginjil yang terkenal, jadi motivator terkenal ya kan. Ini yang luar biasa ya. Silakan nanti saudara searching tentang Nick Vujicic ini, bagaimana hidupnya. Karena dia berasal dari Tuhan ya, dari Tuhan kan itu. Itu ketika dihargai maka akan berguna gitu. Sama makanya firman Tuhan katakan, kita itu kadang tidak bisa memberikan permata kepada babi karena nanti diinjak-injak ya. Jadi pemahamannya bukan permatanya yang tidak berharga, karena babinya tidak mengerti bahwa itu adalah permata. Nah, cobalah kita sekarang berpikir bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Anak kita, istri kita, rezeki kita, rumah kita, pekerjaan kita. Ketika kita tahu itu dari Tuhan, memahami itu, kita akan menghargai. Jadi saya ini kadang di dalam organisasi dan beberapa itu saya sebagai pemimpin. Tetapi ya karena itu dari Tuhan ya, mungkin saya nggak nyapu, saya ngepel pakai celana pendek, dan saya tidak tampil sebagai seorang leader yang secara dunia itu wah gitu kan, pakaiannya rapi dan segala macam. Tidak, saya bilang bahwa itu dari Tuhan dan saya amanah untuk melakukan setiap pekerjaan yang saya lakukan dan memberikan contoh bagi yang lain. Nah, itu yang dari Tuhan kita hargai. Nah, ini adalah satu kisah yang lain lagi, tapi ini tentang bagaimana oleh Tuhan. Jadi pernahkah saudara melihat lukisan? Ya, ada lukisan yang bagus dan mirip. Satu itu misalnya dari Van Gogh, satu lagi orang Indonesia yang bikin. Mana lebih mahal harganya? Pasti dari Van Gogh, gitu kan? Dari orang-orang pelukis terkenal gitu, atau misalnya yang melukisnya siapa gitu kan, Basuki Abdullah, terus sama yang anak SD yang melukisnya, tapi sama lukisannya. Kita akan mengagumi lukisan yang anak SD itu yang sama, tetapi kita tahu harganya lebih mahal harga lukisan Basuki Abdullah atau dari Van Gogh. Kenapa? Karena siapa yang membuatnya, gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Di dalam kehidupan kita banyak kejadian yang kita tidak pernah menghargai. Tetapi kalau itu oleh Tuhan, ya, yang membuatnya adalah Tuhan, ya kan, oleh kan, yang dikerjakan ya. Kalau tadi dari ya, diberikan ini, maka harganya akan berbeda dan kita akan menghargai itu dengan berbeda. Saya bergumul dengan dengan anak autis yang saya pegang gitu ya, pelayanan setiap hari. Awalnya saya stres, tetapi saya tahu bahwa dia dari Tuhan, oleh Tuhan yang menciptakan dia gitu kan, berasal dari Tuhan. Karena itu saya belajar menghargai ya, seapapun sulitnya saya melayani anak ini, tapi saya percaya karena dari Tuhan ini sangat berharga. Jadi ada teman hamba Tuhan berkata begini, kalau sesuatu itu berharga di mata Tuhan, maka itu harusnya sesuatu itu berharga di mata kita. Jadi kalau kita bicara tentang penciptaan, tentang tujuan hidup, ya saya belajar gitu loh, bahwa banyak misalnya nyamuk nyamuk itu tidak berguna lah bagi manusia, dihancurkan, dimusuhi sama manusia, bahkan dibunuh. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan nyamuk? Padahal umur nyamuk betina itu cuma beberapa hari ya, beberapa minggu. Karena setelah dia bertelur dia nggak lama mati. Jadi umur nyamuk itu pendek. Umur kupu-kupu mungkin cuma 3 bulan, indah. Tapi ketika ulatnya sebelum jadi kupu-kupu, dia malah
apa ya, kita musuhi dan segala macamnya. Nah, ini yang harus kita pahami gitu loh. Kita pahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu pasti punya maksud dan tujuan, dan segala sesuatunya itu ketika dari Tuhan dan oleh Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan sia-sia gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami, dan ketika kita memahami bahwa sesuatu itu dari Tuhan, kita akan menghargai lebih. Ya kan? Sama seperti itu tadi, ya kan? Ketika HP jadul itu punya orang terkenal, maka harganya bisa ratusan juta, bukan cuma puluhan ribu. Demikian juga sebuah lukisan yang jelek atau bagus, kalau bikinan Basuki Abdullah, itu harganya menjadi mahal. Dan itu yang harus kita pahami bersama. Karena yang membuatnya siapa? Karena yang membuatnya, misalnya dalam hidup kita yang membuatnya Tuhan, ya kita hargai dengan satu hal yang lebih berharga lagi. Tidak menjadi rata-rata, tapi di atas rata-rata, berkali-kali lipat dari rata-rata. Dan ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tuh menjadi bahagia. Karena apapun penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, ketika kita tahu itu oleh Tuhan, dari Tuhan, maka itu akan kita hargai sebesar-besarnya. Nah, itulah di dalam kehidupan kita yang harus kita belajar secara apa ya, secara aplikatif lah. Bukan cuma belajar teori, cuma belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak menerapkannya. Yang selanjutnya adalah untuk Tuhan. Nah, itu tadi, bahwa segala sesuatu diciptakan itu untuk Tuhan. Jadi tidak ada misalnya pabrik membuat kursi untuk dirinya sendiri, atau pabrik yang membuat pulpen, membuat buku itu untuk buku sendiri, untuk pulpen sendiri, tetapi untuk kemuliaan si pembuatnya. Sehingga di dalam semua produk itu selalu ada made in. Made in-nya di mana? Oh, Indonesia, berarti ini yang buat di Indonesia. Terus muncul lagi mereknya apa? Oh, ini pilot. Oh, berarti ini perusahaan pilot yang terkenal. Misalnya misalnya orang tahu lah merek air mineral apa. Oh, dia produksi ini. Oh, produksi Mayora, produksi Unilever. Jadi membawa nama gitu loh kan. Sabun-sabun itu membawa nama misalnya. Odol itu membawa nama bagi si penciptanya, bagi si pabriknya. Demikian juga sebenarnya hidup kita. Kita tahu nih, saya lah Parta, diciptakan di mana? Diciptakan di surga, made in surga gitu kan. Ketika kita tahu yang membuatnya adalah Allah, made in surga gitu kan. Maka kita akan menghargai bahwa barang itu mahal gitu. Nah, ini yang bahwa kita ada itu untuk dia gitu kan. Karena dibuatnya di sana untuk kemuliaan dia. Jadi banyak orang saya dulu kerja di konveksi, dijualnya ke Tanah Abang, oleh Tanah Abang itu diekspor ke misalnya ke Singapura, Malaysia, diganti labelnya, bahkan diganti ke Eropa, diganti labelnya, ya, mereknya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang di sana itu berasal dari Indonesia gitu kan. Nah, ketika orang mencari barang mewah itu nyarinya ke Singapura segala macam, padahal semuanya barang dari Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya kita harus pahami, bahwa kadang kita menghargai lebih karena kita dari Singapura. Kita tidak menghargai apa yang barang dari Indonesia. Nah, kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Ketika kita tidak menganggap bahwa hidup kita itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, maka kita tidak menghargai hidup kita sendiri. Banyak orang ingin bunuh diri loh. Petrus, ya, kalau kemarin saya bahas, Petrus, Yudas adalah dua orang yang menyesal dan ingin bunuh diri karena tidak berharga. Tetapi Yudas tidak menang di dalam pergumulannya, dan Petrus menang. Maka Petrus tidak bunuh diri dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan penderitaannya lebih berat daripada penderitaan Yesus kalau ada ceritanya gitu kan. Ini hal yang luar biasa gitu. Karena hidup kita ini milik Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka apapun yang kita miliki nanti bukan lagi 1/10 gitu. Saya tidak menentang perpuluhan, nanti kita akan bahas banyak ya. Atau persembahan. Kalau memang rezeki yang kita miliki itu dari Tuhan, ya semuanya milik Tuhan. Ya kita pakai seala kadarnya, bukan memakai lebih banyak lalu ngasih Tuhan lebih sedikit. Gitu kan. Terus akhirnya hamba-hamba Tuhan jadi protes. Ayo dong bayar perpuluhan, ayo dong bayar bayar inilah, bayar itu, supaya ada tadi ada uang dan segala macamnya. Kalau kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan, ya kita serahkan semuanya untuk Tuhan. Ya, kita punya merek Tuhan di dahi kita gitu kan. Kita punya Roh Kudus dalam diri kita supaya menguatkan bahwa kita itu tidak berasal dari dunia ini. Yesus mengatakan kamu
apa ya, bukan lagi berasal dari dunia ini. Nanti kita bahas ya secara khusus tentang ciptaan baru, bagaimana sebenarnya kita ini berasal dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini. Memang kita dari debu tanah, tetapi rohnya yang ada dalam kita adalah roh Allah. Karena itu kita dianggap berasal dari Allah. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan ketika kita tahu kita berasal dari mana, seharusnya kita menghargai hidup kita. Bahwa hidup kita itu tidak akan kita sia-siakan ya. Banyak apa ya, saya melihat teman-teman ya, itu ketika dia berdosa ke diri dia, ya udahlah, saya mau ngapain lagi, hidup saya udah begini, nasib saya udah sial gitu kan. Ada orang yang dari kecil dilecehkan, dianiaya, diperkosa, pokoknya segala macam penderitaan dialami, akhirnya dia menjadi seorang pelacur di masa tuanya. Tapi ya sudah, tidak bertobat, memang nasib saya begini. Nah, kadang-kadang yang membuat orang tidak dihargai adalah karena dia juga merasa tidak berharga, ya kan? Makanya kita harus belajar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ya sekalipun apa ya, kita ada di comberan, kita itu ada di kotoran babi, tetapi permata tetap nilainya tidak berubah. Betul nggak? Uang 1 juta ya dari bank kita ambil, tetapi ketika jatuh ke dalam comberan tanah kotor tetap nilainya tidak berubah. Lalu kita misalnya kita kasih tai kambing diurus menjadi bau tai kambing gitu kan, segala macamnya, tetap nilainya tidak berubah. Demikian juga kita, ketika kita sadar dari dia, ketika kita sadar oleh dia kita ada, dan ketika kita sadar untuk dia kita ada, maka hidup kita tuh sangat berharga ya. Maka hidup kita itu menjadi penyembahan. Katanya, ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Nah, akhirnya kita akan punya pola pikir, konsep, pola paradigma yang seperti itu, bahwa hidup kita itu untuk Tuhan. Bukan ketika kita sendiri kita nggak tahu untuk siapa-siapa, tapi ketika kita pacaran, kita jatuh cinta sama seseorang, kita bilang hidup matiku untuk engkau. Padahal dia tidak menciptakan kita. Suatu saat dia menyakiti kita, mengkhianati kita, kita tuh menjadi ingin bunuh diri. Tidak, karena kita udah salah tadi, sudah salah mengerti bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Apakah kita menikah atau tidak menikah, apakah kita miskin atau kaya, apakah kita sakit ataupun sehat, itu semuanya untuk Tuhan, dari Tuhan dan oleh Tuhan. Dan itu yang akan akhirnya apa? Ketika orang miskin, ketika orang sakit, ketika orang tertindas, dia tetap memuji Tuhan, hidupku untuk Tuhan gitu kan. Dari banyak hal yang saya coba belajar ya. Coba belajar ketika saya punya pengalaman ya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu milik aku. Jadi saya percaya waktu saya yang hanya 20 menit sampai 25 menit di konten ini, saya tahu saya persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang menonton, menyaksikan, siapa tahu ada orang yang berubah atau tidak. Saya percaya, saya serahkan itu untuk Tuhan, dan saya berharap banyak orang berubah setelah menyaksikan channel ini. Karena itu saya berharap bahwa waktu yang 20-25 menit ini ya, di dalam setiap episodenya saya mau persembahkan untuk Tuhan, yaitu untuk saudara nikmati, saudara resapi, saudara renungkan apa yang saya sharingkan bersama, supaya saudara-saudara semua itu menjadi seperti Kristus. Itulah tujuannya sebenarnya. Jadi tidak penting berapa banyak, berapa lama ya, yang penting kualitas hidup kita seperti apa, untuk siapa kita hidup. Bahkan ya ini kalau kita bicara tentang agama, wah kamu harus berdoa, itu untuk dekat sama Tuhan, beribadah dekat sama Tuhan, persembahan untuk Tuhan. Nah, nggak salah, itu semua nggak salah. Tetapi ketika dasarnya yang salah, pemahamannya yang salah, sehingga kita menganggap itu suatu beban. Jadi kita berdoa menganggap suatu beban, kita ke gereja menganggap suatu beban, ketika kita ngasih uang untuk Tuhan itu suatu beban gitu kan. Nah, padahal ketika kita sadar bahwa semuanya itu dari Dia, oleh Dia, lalu untuk Dia, ya tidak ada yang beban ya. Dan hal yang paling berat yang terjadi dalam hidup saya adalah ketika anak saya meninggal. Tetapi saya tahu karena anak saya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan ketika itu saya ucapkan kepada diri saya sendiri, maka saya itu menjadi bahagia, menjadi happy, tidak lagi menjadi
penuh dengan kesedihan, menyesal kenapa dia meninggal di usia muda gitu kan. Anak sulung saya. Saya bukan orang Mesir, anak sulung saya meninggal gitu kan. Tapi ya itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kenapa, dan kenapa selalu saya tanyakan begitu. Tapi saya tahu ketika itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja, bukan untuk saya gitu kan. Jadi saya punya keinginan terhadap anak saya, punya cita-cita terhadap anak saya, tapi saya tahu bahwa dia dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi apa yang saya perbuat, saya lakukan, semua serba happy, semua bahagia bahwa tidak ada sesuatu pun itu menjadi milik saya. Dan hidup saya pun itu punya Tuhan. Waktu saya pun punya Tuhan. Uang saya pun punya Tuhan. Istri saya yang masih ada sekarang. Anak saya yang masih ada sekarang. Itu juga punya Tuhan. Rumah yang saya tinggali. Motor yang saya punya. Uang yang saya punya. Itu juga punya Tuhan. Jadi suatu saat Tuhan ambil ya silakan saja. Nah kita harus belajar nerimo kalau bahasa bahasa Jawanya. Bahwa karena kita tahu bahwa semuanya itu dari dia, oleh dia, untuk dia, maka kita hidupnya penuh dengan kebahagiaan, bahwa hidup kita penuh dengan manfaat dan kita membawa nama baik Tuhan kemanapun kita pergi. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memimpin kita supaya kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan hidup kita, dan kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan hidup milik kita, tetapi Kristuslah yang ada di dalam kita. Dan karena Kristus yang ada di dalam kita, maka kita harus punya pikiran, punya perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Sehingga ketika kita menyadari, memahami itu, kita akan mengalahkan diri kita, menyalibkan diri kita, sehingga kedagingan kita akan disalibkan. Maka Yesus melalui Roh Kudus yang diberikan ke dalam diri kita itu semakin besar. Tuhan semakin besar, Roh Kudus semakin besar di dalam kita, dan kita semakin kecil. Maka kita akan menghilangkan namanya keegoisan. Maka tidak ada lagi sebenarnya penderitaan kedagingan kita, karena semuanya sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah itu yang harus kita pahami bersama, harus kita renungkan bersama, bahwa hidup yang kuhidupi bukan aku yang hidup. Semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Maka setiap pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, apapun dan bagaimanapun keadaan keluarga kita, biarlah semuanya itu untuk Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun, mencabut rumput, nyapu halaman, ya, jadi tukang parkir saudara, atau jadi pedagang asongan, ya, itu tidak mengapa. Yang penting semuanya itu kita tahu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan kita hidup. Akan banyak pertobatan di sekeliling kita apabila kita hidupnya berubah, pola pikir kita berubah, bahwa segala sesuatu itu akan berubah karena segala sesuatunya itu dari Tuhan. Terima kasih, semoga Roh Kudus menolong dan menopang kita, menyertai kita kemanapun kita pergi, sehingga menguatkan dan